Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Tragedi Bis Malam. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kami lalu dibawa ke salah satu rumah warga setempat dan diobati. Aku dan Reza berunding mencari jalan agar kami tetap bisa melanjutkan perjalanan menuju ke Ciwidey. Aku sempat meminjam motor kepada beberapa warga yang ada di situ dengan memberikan alasan darurat yang lain. Tapi tidak ada satupun yang meminjamkannya kepada kami dengan berbagai alasan. Aku cukup paham karena kami orang asing, jadi mungkin mereka takut untuk meminjamkan kendaraannya kepada kami. Aku sempat mengajak Reza untuk melanjutkan perjalanan memakai kendaraan umum. Tapi Reza menolaknya dengan alasan kita akan tiba tengah malam jika memakai kendaraan umum, dan pasti kita akan kesulitan untuk menemukan lokasi rumahnya jika sudah tengah malam. Apalagi kondisi kita seperti ini. Setelah aku pikir-pikir, Reza benar juga. Lalu salah satu warga di situ pun menyarankan agar kami tidur untuk istirahat dulu di rumahnya malam itu. Setelah kami pertimbangkan, akhirnya kami pun mengikuti saran dari warga setempat untuk menginap malam itu di rumahnya. Terus ini gimana? Kan hari ini juga tali itu harus sampai di keluarganya. Sudah, Za, kita pasrah dulu saja. Kamu tidak usah khawatirin aku. Kita berdoa saja. Besok siang kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Motor kita simpan dulu saja di sini. Besok kita pulang pakai kendaraan umum ke Bandung. Lalu kita pakai motor bapakku untuk melanjutkan perjalanan ke Ciwidey. Reza pun menyetujui saranku. Karena capek, akhirnya kami pun tertidur tepat di rumah warga itu. Dan ya, ketika pagi tiba, aku merasa sangat tenang. Karena ternyata malam itu aku tidak merasakan gangguan mistis apapun. Aku pun tidak mengerti kenapa. Yang jelas, aku sudah sedikit tenang saat itu. Dalam hatiku berpikir, apa mungkin Lestari sudah tidak mengikuti lagi? Kami pun lalu bersiap-siap untuk pulang ke Bandung dan berpamitan kepada pemilik rumah. Pak, terima kasih ya untuk tumpangan tidurnya. Kami mau melanjutkan perjalanan pulang ke Bandung. Dan kami mau menitipkan motor kami di sini sementara karena kami harus buru-buru pulang. Besok atau lusa nanti saya kesini lagi untuk bawa motornya. Dan pemilik rumah pun mengizinkan aku untuk menitipkan motorku di rumahnya. Saat itu pukul 9 pagi. Ya, mungkin kami akan tiba di Bandung sekitar pukul 12 siang. Dan ya, akhirnya kami pun tiba di Bandung pukul setengah 1 siang. Kami hanya beristirahat setengah jam. Lalu jam 1 siang, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke Ciwidey dengan memakai motor bapakku. Kami hanya butuh waktu kurang lebih 2 jam untuk sampai di Ciwidey. Dan tibalah kami di Ciwidey pukul setengah 4 sore. Dan ketika kami sudah tiba di desa yang ditunjukkan oleh si kakek yang ada di Kuningan itu, aku baru sadar kalau tali pocongnya itu tertinggal di jok motorku yang rusak dan yang sekarang posisinya ada di Jalan Cadas Pangeran. Seketika tubuhku lemas rasanya, seperti sia-sia usahaku. Aku hanya duduk sambil tertunduk lemas saat itu. Reza yang membujukku agar tetap semangat dan tetap tenang, mengajakku untuk kembali ke Jalan Cadas Pangeran itu. Jarak dari Ciwidey ke Cadas Pangeran itu cukup jauh, bisa memakan waktu sampai 5 jam. Mengingat-ingat sekarang apalagi sudah pukul 4 sore. Dan rumah keluarga Sari pun belum kami temukan. Berarti untuk mengambil tali pocong itu ke Cadas Pangeran dan kembali lagi ke Ciwidey membutuhkan waktu kurang lebih 10 jam. Kami sudah sangat capek saat itu, tapi untung Reza terus memberikanku semangat. Dan akhirnya kami putuskan untuk kembali ke Cadas Pangeran saat itu juga.
Tapi baru aku jalan setengah jam, aku berpikir kalau aku akan memulangkan Reza saja dulu ke rumahnya, dengan alasan besok pagi saja kita pergi ke Cadas Pangerannya. Mengingat Reza sudah banyak membantu sekali kepadaku, aku sedikit kasihan sama dia karena jadi ikut terlibat di masalahku. Padahal aku sendiri akan melanjutkan perjalananku ke Cadas Pangeran mengambil tali itu. Jadi aku pun berbohong pada Reza kalau aku pun akan pulang juga ke rumah. Setibanya di rumah Reza, aku pun langsung segera pamit pulang sama Reza. Padahal aku akan melanjutkan pergi ke Cadas Pangeran. Baru saja jalan sebentar, tiba-tiba hujan turun sangat lebat. Mana aku tidak bawa jas hujan. Aku pun terus tancap gas meski hujan terus mengguyur selama perjalananku. Dan akhirnya tibalah aku di rumah warga itu sekitar pukul setengah 10 malam. Aku melihat motorku terparkir di teras rumahnya. Karena di kampung kondisi saat itu sudah sepi. Walaupun di situ ada beberapa rumah warga lainnya juga. Tok tok tok. Assalamualaikum. Tidak lama si bapak pemilik rumah pun keluar. Oh iya, silakan masuk Kang. Kok basah kuyup gitu? Iya Pak, tadi di jalan saya kehujanan. Waduh, bawa baju ganti nggak Kang? Kalau tidak, biar pakai baju saya aja, biar tidak masuk angin. Tidak apa-apa Pak, saya kalau boleh pinjam handuknya saja. Kok sendiri Kang? Nanti bawa motornya bagaimana? Iya, saya hanya mau ngambil barang saya yang tertinggal saja di dalam jok motor saya. Jadi motornya saya titip dulu Pak di sini, karena saya harus langsung pulang lagi ke Bandung Pak. Walah, memang penting sekali ya Kang, barangnya itu sampai harus diambil malam ini juga. Iya, ini mas kawin adik saya, dia mau menikah. Aku pun sedikit berbohong sama si bapak itu. Karena jika aku berkata jujur, khawatir si bapak itu jadi mikir aneh-aneh terhadapku. Oh, ya sudah, silakan kalau mau ambil barangnya. Ini kunci motornya. Tapi Kang, tadi itu saat maghrib ada yang aneh. Aneh bagaimana Pak? Jadi tadi saya melihat ada wanita Kang di dekat motor Akang sambil menari-nari jaipongan. Bajunya putih, rambutnya panjang, tapi wajahnya tidak begitu jelas karena saya melihatnya dari balik kaca. Tapi tidak lama, wanita itu tiba-tiba berlari sambil meloncat-loncat kecil. Saya sih yakin itu bukan warga di sini karena saya tahu siapa saja warga di sini. Oh gitu Pak. Waduh, apa ya Pak? Saya juga tidak tahu. Aku pun kembali berbohong saat itu, padahal aku tahu bahwa itu adalah Sari. Tak lama aku pun berpamitan pada si bapak untuk kembali ke Bandung. Saat itu pukul setengah 11 malam. Kondisiku masih menggunakan baju yang basah itu dengan luka yang masih belum sembuh. Saat itu hujan turun gerimis, tapi tidak mengurungkan niatku untuk balik ke Bandung. Aku pun lalu bergegas pulang dengan membawa tali pocong itu. Entah kenapa motor bapakku saat itu terasa sangat berat. Padahal tadi tidak begini. Aku pun terus tancap gas sampai akhirnya tiba di jalan besar. Ketika aku memasuki jalan besar, pengendara lain seperti aneh melihatku. Apa mungkin kondisiku basah kuyup? Tapi kan saat itu memang hujan. Pengendara lain seolah keanehan melihatku. Tidak banyak juga ada yang seperti ketakutan. Aku semakin bingung dan ditambah kondisi motorku seperti ini. Yang harusnya tiba di Bandung 3 jam. Ini sih bisa sampai 5 jam. Karena memang motorku sangat berat dan pelan. Benar saja, jam 1 malam aku masih di perjalanan dan belum sampai rumah. Posisiku saat itu ada di jalan Jatinangor. Jalanan saat itu sangat sepi sekali. Karena memang kondisi saat itu hujan tidak berhenti. Dan memang karena ada wabah corona, jadi tidak banyak orang yang beraktivitas, apalagi di malam hari. Dan ketika aku sedang fokus mengendarai motorku, tiba-tiba ada sebuah motor menyalip dengan kencang sambil berteriak, "Kang, itu penumpangnya berdarah." Sontak aku pun mengerem mendadak motorku dan berhenti di samping jalan. Aku yang kebingungan sambil berdiri di pinggir jalan, menengok ke kanan dan ke kiri, mencari apa yang dimaksud pengendara motor tadi. Karena memang aku sedang tidak membonceng siapa-siapa. Aku pun berpikir, kalau orang yang berteriak tadi
adalah orang iseng yang mau mengerjaiku. Akhirnya aku pun melanjutkan perjalananku dengan motor yang masih terasa sangat berat dan masih diguyur hujan yang masih tidak berhenti. Ketika sesampainya di daerah Cilenyi, aku memutuskan untuk berhenti sejenak karena lelah dan rasa ngantuk yang sangat berat. Aku pun melihat posko ojek dari kejauhan dan ada 4 orang ojek yang mangkal di tempat itu. Ketika aku semakin mendekati posko ojek itu, pandangan para tukang ojek itu tiba-tiba melihat ke arahku. Pandangan mereka seperti serius melihatku. Dan ketika aku semakin dekat dengan poskonya, tiba-tiba para mamang ojek itu seketika lari terbirit-birit. Dan hanya 1 orang saja yang tersisa tetap tinggal di posko itu. Aku yang bingung, kenapa mereka tiba-tiba lari terbirit-birit. Ketika aku sampai di posko itu, aku pun menyetandarkan motorku. Dan 1 orang mamang gojek sudah berdiri di hadapanku sambil berteriak, "Pergi kamu!" Aku yang semakin bingung, kenapa bapak itu mengusirku. Aku pun kembali menyalakan motorku, lalu tiba-tiba tanganku ditahan oleh bapak itu. "Diam dulu di sini, kamu jangan kemana-mana." Aku semakin tidak mengerti. Baru saja bapak itu mengusirku, sekarang dia menahanku untuk tetap di situ. "Kamu turun dulu, duduk dulu sana Kang. Duduk dulu di sana Kang," sahut bapak gojek itu sambil menunjuk arah kursi di posko itu. Aku pun lalu melangkah dan duduk di kursi yang si bapak gojek itu tunjukkan. Tidak lama si bapak itu pun menghampiriku dan ikut duduk bersamaku. "Maaf Kang, tadi saya bukan ngusir Akang, tapi saya ngusir makhluk yang dibonceng Akang," sahut si bapak ojek. "Ah, yang mana Pak? Perasaan saya tidak dibonceng siapa-siapa," jawabku. "Kamu memang tidak membonceng siapa-siapa, tapi ada makhluk lain yang mengikutimu." Sontak aku pun kaget mendengar perkataan si bapak itu. Aku pun penasaran dan menanyakan sosok apa yang sudah mengikutiku. "Memang makhluk apa Pak yang sudah ngikutin saya?" tanyaku. "Tadi ada wanita berbaju putih, rambutnya panjang, dan dia berdiri di jok belakang kamu. Matanya sambil melotot ke arah kami. Makanya teman-teman saya pada lari." Aku pun lemas mendengar ucapan si bapak itu. Tidak habis pikir, ternyata sosok Sari masih mengikutiku. Tidak lama si bapak menelpon teman-temannya yang tadi lari. Lalu mereka pun berkumpul kembali. Tatapan mereka sangat aneh melihatku, seperti banyak pertanyaan di kepala mereka yang ingin ditanyakannya kepadaku. Dan benar saja, mereka pun langsung menghujaniku dengan beberapa pertanyaan. "Kamu tadi tidak berasa Kang? Tadi ada yang ikut?" tanya para mamang ojek. "Tidak Pak, tapi memang motor saya dari tadi berasa berat sih Pak. Dan tadi di jalan memang ada yang neriaki saya kalau ada yang dibonceng sama saya sedang berdarah. Tapi ketika saya lihat ke belakang, saya sih tidak melihat apa-apa Pak," jawabku. "Wah, hati-hati saja Kang, takutnya bikin celaka Akang nantinya. Sudah istirahat dulu saja Akang di sini sampai terang. Nanti baru lanjut jalan lagi," sahut si mamang ojek. Aku pun hanya membalas ucapan mereka dengan senyum, karena jujur saja, aku memang harus buru-buru sampai ke tempat Sari. Saat itu pukul 2:30 subuh, dan aku merasa tubuhku sudah kembali segar dan sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Aku pun berpamitan kepada para mamang ojek di situ untuk melanjutkan perjalanan. "Pak, saya lanjut jalan ya. Terima kasih atas tumpangannya," sahutku. "Kamu mau kemana? Sudah diam dulu saja di sini. Ini masih gelap dan hujan pun belum berhenti. Nanti kamu ada apa-apa di jalan," jawab si bapak mamang ojek. "Gak apa-apa Pak, bismillah saja, sudah segeran kok. Tadi memang sangat ngantuk, makanya saya berhenti di sini," jawabku. "Ya sudah kalau begitu, hati-hati ya, jangan ngebut," sahut si mamang ojek sambil menatap khawatir kepadaku. Aku pun lalu berpamitan dan kembali tancap gas. Anehnya, saat itu aku tidak kembali merasakan berat pada motorku. Motorku sudah kembali normal. Aku pun lalu tancap gas sedikit ngebut. Baru saja aku jalan sekitar 10 menit di daerah Cibiru. Tiba-tiba ada seorang wanita berpakaian putih nyebrang tepat di hadapanku dengan berbaju putih dengan rambutnya yang panjang.
sambil menengok ke arahku dan tersenyum misterius dengan matanya yang melotot ke arahku. "Sari," ucapku dalam hati. Sontak aku pun menekan rem motorku dan brak. Aku dan motorku terpelincir terjatuh karena kondisi jalan saat itu basah dan masih diguyur hujan. Aku pun tidak sadarkan diri saat itu. Ketika aku terbangun, baru tersadar bahwa aku sudah di rumah sakit, dan ketika aku menggerakkan badanku, tubuhku seperti hancur dan sangat sakit tidak tertahankan. Aku melihat tangan dan kakiku sudah dibalut oleh perban. Kepalaku sangat pusing. Aku mencoba mengingat apa yang sudah terjadi. Suara tangisan orang tuaku pun terdengar saat itu. Mereka memegangi telapak tanganku sambil mengusap dahiku. "Sudah, kamu jangan banyak gerak dulu ya," sahut ibu. "Iya bu, aku kenapa? Kok bisa sampai gini bu?" tanyaku. "Kamu jatuh dari motor. Kaki, tangan sama kepalamu cedera. Kamu habis dari mana memang? Kok subuh-subuh ada di daerah Cibiru?" tanya ibu. Aku pun terdiam dan mulai mengingat kejadian subuh itu. Aku baru ingat kalau aku terjatuh dari motor karena aku melihat sosok Sari melintas di hadapanku saat itu. Aku dari rumah temanku bu," jawabku sambil terbata-bata. Aku terpaksa berbohong sama ibu karena aku tidak mau melibatkan mereka. "Ya sudah, kamu istirahat dulu ya, jangan banyak gerak. Ibu mau pergi dulu. Nanti ibu kembali sama bapak. Kamu sama Reza dulu ya," sahut ibu. "Baik bu," jawabku. Aku pun sudah melihat Reza saat itu ada di ruangan sedang duduk. Reza pun menghampiriku ketika ibu sudah pergi. "Kamu kenapa? Kok bisa sampai kayak gini?" tanya Reza sambil tergesa. Aku pun menceritakan semua kejadian saat itu sama Reza. Dan aku pun meminta maaf terhadap Reza karena aku telah berbohong saat itu bahwa sebenarnya aku tidak pulang ke rumah dan aku pergi ke Cadas Pangeran untuk mengambil tali itu. Reza hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, "Kamu kok nekat sih? Kenapa kamu gak bilang saja? Kan aku bisa nemenin kamu," jawabnya. "Aku tidak enak, Za. Sudah banyak repotin kamu." Aku pun tersadar dan ingat bahwa tali itu masih ada di dalam jok motorku. "Motorku gimana, Za?" tanyaku. "Aku belum dapat info seputar motormu. Terakhir sih aku tahu kalau motormu dibawa polisi," jawab Reza. "Walah, Za, tali itu masih ada di dalam jok motor itu." Aku pun meminta tolong Reza untuk mencari keberadaan motorku dan mengambil tali itu. Akhirnya Reza pun pergi untuk mencari info keberadaan motorku. "Ya sudah, aku tinggal dulu ya, nanti kembali," sahut Reza. "Iya Sa, hati-hati ya, kabari aku kalau kamu sudah mendapatkan talinya," jawabku. Reza pun lalu pergi ke Polsek daerah Cibiru untuk mencari keberadaan motorku. Saat itu pukul 6 sore dan orang tuaku kembali ke rumah sakit dengan membawa makanan, beberapa pakaian gantiku. "Tidak lama keluargaku pamit untuk pergi sholat maghrib dan nanti akan kembali lagi," sahut mereka. Aku pun ditinggalnya sendiri di ruangan itu. Di ruangan itu ada 8 kasur pasien dan 1 kamar mandi. Tapi sialnya, di ruangan itu hanya ada aku pasiennya. Mataku mulai berlari ke sana kemari, melihat sekeliling ruangan itu. Semua gorden penyekat terbuka karena memang tidak ada pasien lain di situ. Jujur, aku paling malas dengan suasana di rumah sakit, apalagi dengan baunya. Karena baru kali itu juga aku merasakan dirawat di rumah sakit. Aku ditempatkan di posisi ranjang paling pojok. Ada 8 ranjang, masing-masing ada 4 ranjang dalam satu barisan. Jadi 4 ranjang itu saling berhadapan. Suara langkah sepatu perawat menambah suasana rumah sakit itu semakin horor. Sampai akhirnya suara pintu mengagetkanku yang ternyata keluargaku telah kembali ke ruanganku. "Bu, handphoneku ada di mana ya?" tanyaku. "Oh iya, ini handphonemu," jawab ibu. Handphoneku sudah sedikit retak layarnya karena akibat kecelakaan itu, tapi untung masih bisa berfungsi dengan baik. Aku melihat ada 10 panggilan tidak terjawab dari Reza.
Aku pun cepat-cepat mengechat dia untuk menanyakan kabar tali itu. Karena aku tidak karena aku tidak berani menelpon karena aku tidak berani menelpon karena aku tidak berani menelpon. Khawatir keluargaku tahu dengan kejadian yang aku alami. Gimana, Za? Gimana? Dapat talinya? Tanyaku. Dapat, tapi ini ada masalah, jawab Reza. Masalah apa, Za? Tanyaku. Sudah, nanti saja aku cerita. Nanti aku ke rumah sakit ya, jam 9 malam. Sekalian saja aku mau nginap di sana. Kasihan, biar orang tuamu pulang saja ke rumah. Oke, Za, balasku. Aku pun menyuruh keluargaku untuk pulang ke rumah malam itu, karena aku bilang bahwa Reza akan menemaniku di rumah sakit malam ini. Akhirnya sekitar pukul 21.30, Reza pun datang, dan sebaliknya, keluargaku pun pamit untuk pulang. Dengan nada sedikit panik, Reza pun menceritakan tentang di mana tali itu berada. Gimana, Za? Ketemu talinya? Ketemu, tapi apa, Za? Talinya ada di polisi. Polisi menemukan tali itu di jok motormu dan menyimpannya. Katanya, polisi juga akan datang ke sini untuk meminta keterangan tentang tali itu sama kamu. Mereka curiga kalau kamu telah menggali kuburan seseorang dan mengambil talinya untuk jimat. Kepalaku semakin pusing. Aku pun memikirkan harus menjawab apa kepada polisi nanti jika ditanya tentang hal itu, jika ditanya tentang tali itu. Karena jika aku menceritakan kejadian sesungguhnya pun, mereka tidak mungkin akan langsung percaya. Mana keadaanku lagi seperti ini. Mana mungkin juga aku bisa pergi ke Ciwidey mengantarkan tali ini kepada keluarga Sari. Reza pun menyarankan agar aku berkata sejujurnya kepada polisi. Dan untuk pengantaran tali itu, agar nanti minta diantar sekalian sama polisi juga. Dan aku pun menyetujui saran Reza. Malam itu pukul setengah 12 malam, aku melihat Reza yang mulai mengantuk, tertidur di lantai rumah sakit, di samping kasurku dengan beralaskan karpet tipis. Mataku yang masih segar hanya bisa memainkan handphoneku sambil chat dengan pacarku Ayu. Lampu ruangan mulai diredupkan, hanya ada kami berdua di ruangan itu, diiringi bau rumah sakit yang sangat khas, dengan langkah suara perawat yang membuat suasana malam itu semakin mencekam. Sampai akhirnya, sekitar pukul setengah 1 malam, tiba-tiba handphone Reza berbunyi dan Reza pun terbangun dari tidurnya. Aku harus pulang dulu sepertinya, sahut Reza. Loh, ada apa memang, Za? Tanyaku dengan nada cemas. Gak tahu nih, aku disuruh pulang sama bapakku. Kelihatannya sih penting, jawabnya. Aku pun menarik nafas panjang dan membuangnya, karena tahu aku bakalan sendiri malam itu. Jujur aku sangat takut di rumah sakit itu. Tapi ya mau bagaimana lagi, Reza juga kan punya urusannya sendiri, apalagi ini urusan keluarganya. Dan akhirnya pun Reza berpamitan untuk pulang malam itu dan berjanji akan kembali secepatnya jika urusannya telah selesai. Akhirnya aku pun sendiri malam itu dengan ditemani lampu yang sudah redup dan handphoneku yang baterainya sisa 10%, karena memang aku juga lupa untuk meminta chargernya kepada ibu. Saat itu pukul 1 malam. Suasana hening di dalam kamar rumah sakit. Suasana hening di dalam kamar rumah sakit membuat pikiranku menjadi kemana-mana. Aku mencoba memanfaatkan sisa baterai handphoneku yang tinggal 10% itu. Dalam hati, semoga aku bisa tertidur sebelum baterai handphoneku mati. Tidak lama kemudian, tiba-tiba, handphoneku mati dan mataku masih segar. Tidak ada rasa ngantuk sedikit pun. Aku hanya bisa menarik nafas panjang dan terdiam untuk mencoba tidur. Sudah 1 jam berlalu. Saat itu pukul 2 malam dan mataku masih saja tidak bisa terpejam. Sampai akhirnya ketika aku memejamkan mataku, terdengar suara sak, seperti orang menggeserkan ranjang yang ada di ruangan itu. Sontak aku pun terbangun dan melihat sekeliling ruangan itu. Aku berpikir bahwa ada perawat yang sedang menggeserkan ranjang itu. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba menenangkan diri dan berdoa. Dan sampai akhirnya
terdengar lagi suara srek. Sontak aku kembali melihat sekeliling ruangan itu lagi. Kali ini aku melihat seorang wanita terduduk membelakangiku di ranjang yang ada di sebelahku. Kakinya menggantung di ranjang itu sambil diayunkan perlahan, yang dimana ayunan kakinya itu membuat ranjang itu menjadi terseret-seret. Mulutku seperti terbungkam saat mau berteriak. Rasanya berat sekali. Wanita itu memainkan rambutnya sambil bernyanyi pelan sekali layaknya sinden. Suara nyanyiannya itu seakan membuat jantung ini mau copot. Takut sekali rasanya. Suara nyanyian itu semakin kesini, tiba-tiba semakin kencang. Nadanya seperti marah, menjadi seperti teriakan. Sambil diiringi cekikikan dia tertawa. Nyaliku semakin menciut. Aku bingung harus bagaimana. Mencoba berdoa agar aku bisa berlari dan keluar dari ruangan itu. Aku mencoba terbangun dan mencabut infusan yang ada di tanganku. Aku mencoba berlari ke arah pintu dengan keadaan yang masih sakit dan aku tidak memperdulikannya. Aku hanya bisa berlari pelan, berharap semoga ada perawat yang memang ada di luar sana. Ketika aku berhasil keluar dari ruangan itu, aku hanya melihat lorong rumah sakit yang gelap dan panjang. Aku bingung harus ke arah yang mana. Sampai akhirnya aku putuskan berlari ke sebelah kanan. Ketika aku sedang berlari, tiba-tiba di samping kiriku ada seorang wanita berjalan dengan cepat menyusul langkahku yang sedang terpincang-pincang. Dia berjalan dengan cepat, tangannya lurus ke bawah. Rambutnya panjang keriting terurai dengan kepala yang menunduk. Ya, dia adalah sosok wanita yang ada di ruangan tadi. Setelah kurang lebih 10 meter dia berjalan menyusulku. Aku pun menghentikan langkahku. Dan ketika aku menghentikan langkahku, dia pun ikut terhenti dengan kepala yang masih tertunduk. Lalu aku pun membalikan badanku dan mencoba berjalan ke arah sebaliknya di lorong gelap itu. Aku sambil sesekali berteriak meminta tolong, tapi masih tidak ada yang mendengar. Setelah berjalan kurang lebih 20 meter, dari kejauhan di ujung lorong itu, aku melihat dengan samar sosok bayangan putih seperti bergerak, dan semakin kesini seperti semakin mendekatiku. Dan ternyata dia adalah sosok wanita itu. Kali ini dia berjalan mundur dengan cepat ke arahku, dengan kepala yang masih tertunduk dan sambil tertawa cekikikan. Semakin kesini dia semakin mendekat. Aku pun mencoba membalikkan badanku kembali dan berlari kembali ke arah ruanganku. Baru saja aku membuka pintu ruangan itu, brak! Tiba-tiba aku melihat Sari sudah berdiri tepat di hadapanku dengan mata yang marah. Wajahnya pucat dan hancur. Di situ pun aku langsung pingsan seketika juga karena tidak tahan melihat. Ketika aku tersadar, aku sudah berada di tempat tidurku dan dikelilingi perawat. Kepalaku semakin pusing dan aku mencoba menenangkan diri. Saat itu pukul 5 subuh. Perawat itu melontarkan beberapa pertanyaan kepadaku, menanyakan kenapa aku bisa sampai pingsan di depan pintu. Aku hanya terdiam, tidak menjawab apapun dan hanya menenangkan diri saja. Pagi pun tiba dan Reza saat itu datang kembali ke rumah sakit sebelum ada keluargaku. Saat itu pukul 9 pagi dan tiba-tiba terdengar suara orang berbicara di luar ruanganku. Dan tidak lama mereka pun masuk dan mereka adalah polisi. Pikiranku kembali terkuras. Aku bingung harus menjawab apa jika polisi itu bertanya kepadaku. Aku coba menenangkan diri dan aku akan mencoba berkata sejujurnya kepada polisi. Dia percaya atau tidak itu urusan nanti, gumamku dalam hati. Polisi pun tiba di hadapanku dan duduklah mereka di samping tempat tidurku. Aku hanya didampingi Reza karena memang keluargaku belum tiba di rumah sakit. Satu demi satu polisi melontarkan pertanyaan kepadaku. Aku pun mencoba menjawab sejujur-jujurnya. Sampai akhirnya polisi itu pun pulang dan tidak lama keluargaku datang. Untungnya keluargaku tidak sempat bertemu dengan polisi itu. Jika sampai bertemu, urusannya pasti lebih panjang lagi. Siang itu pun aku dibolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Jadi aku disarankan untuk berobat di rumah saja. Di rumah aku sangat gelisah karena memang ada hal yang harus aku selesaikan segera. Di sisi lain, kondisiku juga sepertinya tidak memungkinkan. Dan tali pocong itu pun
masih ada di kantor polisi. Aku mencoba berdiskusi bersama Reza untuk mencari jalan keluarnya. Dan Reza pun menyarankan agar aku tetap bergerak menyelesaikan kasus ini, dan aku pun menyetujuinya. Tapi aku bingung, harus bilang apa sama orang rumah. Masa iya kondisi seperti ini sudah mau jalan keluar lagi? Dan akhirnya aku mendapatkan ide. Aku berbohong bahwa aku mau ke tempat pijat urut bersama Reza untuk membetulkan bagian tubuhku yang sakit. Keluargaku pun menyetujuinya. Saya dan Reza pun pergi ke kantor polisi itu, tapi kali ini menggunakan mobil. Saat itu pukul 1 siang, kami berjalan menuju kantor polisi, dan tibalah kami di kantor polisi pukul 2:30 sore. Aku mencoba kembali meyakinkan kepada polisi bahwa aku memang benar sedang mau mengantarkan tali itu kepada keluarganya. Setelah lama bernegosiasi, akhirnya polisi pun menyetujuinya dengan syarat dia ikut mendampingi perjalanan kami pada keluarganya. Dengan senang hati aku pun menyetujuinya. Sampai akhirnya kami pun pergi. Saat itu pukul 10 malam. Saya bersama Reza dan kedua polisi pun ikut mendampingi kami dengan menggunakan mobil pribadi. Polisi mengikuti mobil kami di sepanjang jalan. Sampai akhirnya kami memasuki kawasan Ciwidey. Saat itu hujan rintik-rintik dan sangat dingin sekali. Sesekali aku melihat ke spion untuk memastikan kalau polisi masih mengikuti kami. Dan tiba-tiba mobil polisi itu tidak terlihat lagi di belakang kami. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.